Jadi perusahaan BUMN ya. Perusahaan BUMN. Dan wow. Oke guys, kita hari ini mau ke daerah Cibuaya karena kita diundang jadi narasumber di seminar bisnis guys. Yuk, seperti apa keseruan di sana, kita OTW sekarang. Oke teman-teman, tadi kita diminta buat mengedukasi teman-teman UMKM yang mereka itu adalah nasabah dari Bang Emok ya. Iya. Sejenis itu lah ya. Sejenis itu. Tapi ini apa namanya? Nama perusahaannya itu PNM kalau nggak salah ya. PNM. Mereka itu dari BUMN ya. BUMN benar. Jadi perusahaan BUMN ya. Perusahaan BUMN. Dan wow. Oke, lanjut lagi. Barusan ada bapak-bapak tongkatnya jatuh. Tadi sampai mana Jis barusan? Bang Emok. Ya, mereka itu dari BUMN ya. Dari BUMN benar. Nama perusahaannya PNM. Nah, PNM ini iya apa Jis? Gimana Jis? Cara menjelaskannya Jis? Jadi si PNM itu singkatan apa ya? Penanaman modal nasional kalau nggak salah. Oke. Tapi lupa ya. Bisa teman-teman sendiri. PNM. Ya, di bawah ya. Ya. PNM ya. Nah, salah satu anak perusahaannya lagi namanya PNM Mekar. Nah, dia memang visi misinya adalah memberdayakan perempuan Indonesia gitu. Untuk memajukan ekonomi. Gitu. Visi misinya itu. Si PNM Mekar, cuman di masyarakat PNM ini dikenalnya Bang Emok. Sedangkan Bang Emok sendiri kalau di berita-berita kita lihat kan jahat gitu ya. Ya, citranya ya, terbentuk seperti itu kan. Menipu ibu-ibu misalkan atau rentenir lah, dia sebagai rentenir. Ya. Nah, terus Jis, bedanya PNM dengan Bang Emok yang tadi yang apa dikenal masyarakat yang apa ya? Ya, yang menipu kayak gitu. Yang ini apa Jis, PNM Jis? Karena dia kan BUMN nih. Kalau menurut saya mah sama aja. Oke. Sama aja. PNM yang dimaksud Bang Emok yang dimaksud adalah bisa PNM juga. Yang viral-viral itu ya, yang misalkan yang viral lagi ngamuk-ngamuk misalkan atau apa. Itu PNM juga bisa jadi salah satunya. Karena banyak yang Bang Emok itu kan banyak brandnya ya. Gak cuma PNM gitu. Nah, kalau dibilang rentenir memang bunganya gede memang. Kalau kemarin lihat di websitenya hampir 25% ya? Ya, hampir 25%. Tapi dia nyebutnya bukan bunga, tapi lebih ke apa ya, biaya admin lah. Biaya admin gitu. Nah, sebenarnya sih ya kalau bunga kan tergantung kesepakatan lah ya. Dalam artian si PNM nggak tiba-tiba langsung kamu punya hutang ke saya, bayar gitu, enggak. Tapi PNM juga menjelaskan dulu produknya ke ibu-ibu gitu ya. Terus biaya adminnya bunganya berapa misalkan. Dan itu atas persetujuan kedua belah pihak juga, nasabah dan PNM-nya gitu. Kalau masalah bunga ya itu mah deal-dealan aja lah gitu. Nah, yang menjadi viral di internet itu adalah ibu-ibu yang menyalahgunakan dana si PNM atau dana Bang Emok yang awalnya buat bisnis. Kita ngemodalin orang tuh buat bisnis, tapi sama warga, sama ibu-ibu yang
oknum lah, malah dipakai untuk keperluan sehari-hari, pakai buat DP motor, itu buat beli HP, yang otomatis ya nggak bakal bisa di-storein gitu, nggak bakal bisa store lah orang ini gitu. Oke, itu mungkin jadi apa ya istilahnya, kenapa Kebun Desain sekarang hadir di acaranya PNM nih ya. Jadi kita diminta buat mengedukasi dari nasabah-nasabah yang memang nasabah ini adalah para pelaku usaha gitu ya, yang dana pinjamannya itu memang untuk usaha gitu. Bener, si Bang Emok ini sebenarnya datang untuk membuat ibu-ibu ini supaya bisa punya usaha, punya penghasilan tambahan. Karena kan kalau kehidupan sehari sebenarnya ditanggung suaminya ya. Tapi kalau ibu-ibu ini mencoba mendapatkan pemasukan tambahan lah, bisa untuk jajan, bisa untuk apa, dan bahkan ada juga yang bisnisnya gede, yang bisa omsetnya mungkin bisa beli rumah suatu saat gitu. Oke. Berarti soalnya tadi saya juga lihat di beberapa dinding apa namanya kantornya itu, rumah makasnya kayak gitu ya. Itu ada apa namanya masyarakat madani kayak gitu tulisannya gitu, Jess. Ya. Yang dimana masyarakat ataupun nasabah ini bisa punya usaha kayak gitu. Benar. Ya ibaratnya terlepas dari penilaian teman-teman yang apa namanya bunga atau apa kayak gitu ya. Setidaknya kalau saya melihat ini PNM ini dia mencoba bertanggung jawab ke para nasabahnya, melakukan edukasi kayak gitu. Untuk supaya nih kalau mau pinjem uangnya harus digunakan buat bisnis. Nih ada pelatihannya sekarang kayak Kebun Desain kayak gitu ya. Ya. Pelatihan cara misalkan branding kayak gitu. Kemudian juga nanti ada pelatihan apa namanya yang masak itu, Jis? Bikin produk. Bikin produk. Kalau ibu-ibunya bingung nih mau jualan apa, mereka udah ini ada kita pelatihan bikin produk A misalkan. Nah, Kebun Desain ngisi bagian packagingnya kayak gitu ya. Benar. Sebenarnya kalau ibu-ibunya sesuai prosedur ya, uangnya dipakai bisnis, terus nggak dipakai kehidupan sehari-hari lah, uangnya nggak habis buat yang aneh-aneh lah. Itu aman-aman aja gitu, nggak ada perlu kasus-kasus yang viral kayak ngamuk-ngamuk segala macam, enggak gitu. Bahkan Bang Emok sendiri kan debt kolektornya wanita. Oke. Kebanyakan ya. Jadi sebenarnya nggak sejahat itu gitu kalau dilihat dari perspektif visi misi si Bang Emok ini gitu. Nah cuman banyak ibu-ibu yang gitu uangnya habis, usahanya nggak ada, terus ditagih nggak bisa bayar gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau ngomongin secara nominal memang pinjamannya juga nggak, saya lihat sih di websitenya masih belum gede sih. Belum. Di kisaran 3 juta ya, Jis ya. Kalau PNM ya 3 juta ya. Jadi kalau misalkan itu buat modal usaha kecil-kecilan, ya cukup oke lah ya. Cukup oke. Ya meskipun kalau ngomongin apa namanya persentase dari bunganya itu, sebutlah saya membahasakannya mungkin bunga atau apalah gitu ya, admin itu sekitar 25% sih. Ya memang secara itunya cukup gede. Tapi kalau di compare misalkan dengan 1 tahun nih, terus kita memang niatannya bisnisnya pengen bisnis itu progres, pengen aja ada progres bisnisnya, itu kalau saya hitung itu sehari itu ya minimal 11.000 lah kalau untung itu. Ya. Jadi dipecah dari 3 juta berarti modal itu 1 minggu kan bayarnya itu per minggu ya. Ya per minggu. Per minggu itu sebutlah 75.000, kita bayar 75.000. Berarti kalau kita 75.000 itu jadi modal per minggu, selama 1 minggu kita punya untung aja misalkan 30.000 lah. Modal tetap ada, terus utang kebayar gitu. Per hari ya, per hari punya omset 100.000 gitu. Untungnya 30.000 per hari. Ya. Itu pasti udah terbayar itu. Ya itu yang
jadi yang kita edukasi lah, poin yang kita coba edukasi ke ibu-ibu, kalau kita bisnis menggunakan pinjaman, itu profitnya harus di atas setoran kita. Itu misalkan 75.000 per minggu store, otomatis omset per minggu atau profit per minggu harus di atas 75.000. Ya, iya. Ya karena tadi juga ibu-ibu banyak yang belum apa namanya ya, belum pinjam sebetulnya ya. Yang tadi itu ya? Ya, ada juga yang belum pinjam, ada yang udah campur tuh, dicampur. Oh, yang tadi itu campur ya? Campur. Jadi, tapi ada juga tuh yang bahkan omsetnya wah udah lebih gitu. Ya benar-benar sih. Yang tadi mah udah dia bisnisnya udah oke tuh ya. Ya. Bahkan apa namanya pas puasa dia menjual 30.000 piece kayak gitu ya. Ya. Bisnis apa tadi, rengginang ya? Rengginang. Jadi kalau beberapa bank emok kan pinjamannya kecil ya. Tapi ada juga yang besar gitu. Ada juga yang besar tapi rata-rata kecil lah. Dan kalau hasil apa namanya penglihatan saya lah, bank emok ini rata-rata misalkan PNM aja 3 juta kan. Itu kalau dibikin misalkan kayak rengginang atau keripik-keripikan itu mungkin bisa 500 bungkus itu kalau dipakai di semua. 3 juta ya kalau dipakai modal usaha ya. Jadi berapa bungkusnya 3 juta bisa, wah mungkin 1.000 bisa jadi 1.000 bungkus mungkin. Tergantung kita mau jualan di harga berapa gitu. Cukup untuk memulai bisnis gitu. Ngejual 1.000 bungkus kan susah, dan untuk memulai kita jualan 1.000 bungkus ya udah banyak itu gitu. Benar. Jadi nggak perlu modal yang misalkan kok Bang Emok modalnya ngasihnya pinjaman cuma 3 juta, buat apaan 3 juta? Itu bisnis apa 3 juta gitu. Benar. Gitu kan. Ya. Bisnis apa nih? Modalnya segini gitu. Ya coba aja diproduksi, dihitung. Kalau saya itu tadi mungkin bisa sampai 1.000 bungkus dengan harga per bungkusnya misalkan 10.000. Ya. Terus nanti dijual lagi jadi 15.000 per bungkusnya gitu. Ya. Dan memang persoalannya sih kita kalau buat ibu-ibu tadi salah satunya adalah cara menjualnya ya. Benar. Karena ibu-ibu ini kita edukasi mulai dari produknya. Kan dilatih masak dulu tuh. Nah, kalau bisa jangan plek-plek dengan resep yang dikasih. Diedit lagi, Bu. Dimodif lagi. Jadi lebih unik lagi. Terus dari packagingnya, desainnya seperti apa. Untuk awalan desain masanya seperti apa, lanjut seperti apa, terus lanjut cara jualannya. Jualan offline gimana gitu. Jualan online gimana. Itu kita coba edukasi biar penggunaan dana dari Bang Emok ini benar gitu. Iya, ibaratnya modal tetap utuh kayak gitu ya, utang terbayar kayak gitu ya, bisnis tetap jadi punya bisnis gitu ya. Jadi punya bisnis. Oke. Dan mungkin di awal pinjaman 3 juta, berikutnya mungkin bisa pinjam lebih dari 3 juta gitu. Ya, mungkin jadi naik jadi 6 juta, 2 Ya. kali lipatnya. Ya. Modalan buat kita udah pede nih bisnisnya kayak gitu ya. Ya, kita udah bisa nih cara bisnisnya. Kita butuh modal mau dibesarin lagi bisnisnya misalkan. Ya, soalnya juga tadi saya nanya-nanya kalau yang teman-teman UMKM yang bisnisnya itu makin naik kelasnya gitu, dibawa diajak sama mereka buat ke acara-acara apa tadi tuh ya, pameran UMKM di Jakarta pameran UMKM gitu. Dan itu membuka peluang untuk misalkan ekspor. Iya bener, untuk naik level lagi, bahkan buat kolaborasi, buat lebih membesarkan lagi gitu bisnisnya kayak gitu kan. Benar, dapat link-link baru ya di acara-acara kayak gitu kan, yang notabene-nya kita nih tadi yang kita datangin itu kan daerahnya cukup terpencil Jajis ya. Terpencil jauh banget nih dari perkotaan sekitar 2 jam. Iya, dari 2 jam itu kita perjalanan darat nih dari kota Kerawang. Nah, jadi sebenarnya itu Bang Emok tuh sebenarnya manfaatnya banyak. Cuman yang salah itu adalah ibu-ibu yang nggak bisa bayar. Akhirnya dia
Kadang orang yang ditagih hutang itu lebih galak, bener. Ya ibaratnya mungkin kesalahannya dia udah mindsetnya bukan buat bisnis. Ya, saya butuh uang buat bisnis nih, buat apa, misalkan HP atau apa. Ya kayak gitu. Bener. Buat beli baju kayak atau apa kayak misalnya kayak gitu kan. Nah, parahnya kadang ada warga yang melibatkan LSM. Melibatkan LSM. Jadi si warga ini lapor ke RT bahwa kita ditagih mulu nih, meresahkan, padahal kita nggak bisa bayar. Akhirnya LSM datang memanfaatkan momen itu. Ya udah Bu, bayar ini LSM ini misalkan. Nanti kita lindungi dari penagih debt collector misalkan. Dari debt collector kita kita lindungi dari debt collector gitu. Iya. Yang pada akhirnya gitu, ya gak mempan debt collector mau gimana pun ya utang tetap harus dibayar. Gitu. Karena kalau bank itu kan mainannya BI checking. Iya. Gak bayar gak apa-apa, BI checking tapi kan hilang gitu. Mau gimana kalau BI checkingnya udah jelek kan gitu. Kalau ada apa-apa nggak bisa pinjam lagi gitu. Ya, nggak bisa berhubungan lagi dengan bank lain gitu. Nah, harusnya daripada bayar LSM lebih baik dipakai buat nyicil gitu. Dan bank pun sebenarnya tidak seketat itu. Ada yang namanya keringanan, minta keringanan gitu. Masih bisa dinego lah ya? Bisa dinego itu. Untuk kasus yang sangat tidak bisa bayar, tapi ada niatan untuk bayar, itu bisa dinego dan aman, gak masalah gitu. Dan para petugasnya juga ramah-ramah kayak gitu kan? Ramah sebenarnya. Kalau nggak bisa bayar, ya tinggal tunjukin aja alasannya yang terus, masuk akal. Bener. Bahkan kalau minta solusi gitu ya? Minta solusi, bener. Minta solusi buat diringankan lah. Gitu. Karena kita punya niatan buat bayar atau apa gitu kan? Punya niatan buat bayar, tapi hari ini belum bisa nih kayak gitu kan? Minta keringanannya gimana nih? Minta idenya juga, karena kita tetap pengen bayar. Jadi bisa lah seperti itu ya? Iya. Ya, itulah. Gimana ya? Menurut teman-teman gimana nih? Bang Emok benar meresahkan atau tidak? Karena kalau kita lihat, ya banyak manfaatnya juga gitu. Walaupun memang ya bunganya gede, jahat ya. Bukan jahat sih, ya keterlaluan lah. Tapi setidaknya yang ini nih PNM nih menurutku cukup bagus nih. Kenapa? Karena memberikan edukasi buat nasabah-nasabahnya atau calon nasabahnya. Kayak gitu, ngasih ide, ngasih pelatihan, kayak gitu ya, cara bikin produk. Itu kan free tadi kayak gitu ya. Terus cara packagingnya gimana, cara jualnya gimana, dikasih pelatihan lah kayak gitu. Dan buat yang calon nasabah juga kan jadi mikir-mikir nih, saya cocok nggak nih buat pinjem kayak gitu kan? Ya. Kalau buat yang baru mau pinjem kayak gitu kan, oh ternyata saya cocok nih, ya tinggal bisa mengajukan pinjaman kalau benar-benar siap gitu. Benar. Kalau kan banyak nih yang menentang Bang Emo kan sebetulnya. Ya tinggal gak usah minjem aja semuanya gitu. Iya, sebetulnya sederhana ya. Iya, Bang Emo juga gak maksa buat ini, gak maksa buat jadi nasabah. Gitu. Kalau nggak ada, misalnya kan nggak terkumpul lah, cuman satu orang satu daerah, itu gak bakal diladenin biasanya. Karena ini juga kayaknya sistemnya kelompok ya, harus kelompok ya. Ya biasanya berkelompok. Pinjamannya harus berkelompok tuh. Cuman ya sistemnya saya nggak terlalu tahu rinci. Ya teman-teman bisa cari tahu lah di websitenya masing-masing kayak gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Bisa komen-komen nih di bawah nih. Menurut teman-teman gimana? Oke nggak nih dapat pinjaman bisnis dari PNM kayak gitu ya. Coba komen-komen, pengen tahu nih pendapatnya teman-teman nih. Ya, yang punya pengalaman juga ya, boleh ya. Punya pengalaman dengan Bang Emok atau PNM, bisa komentar juga untuk meramaikan dan jadi bahan pelajaran netizen yang lain. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang mau pinjam silahkan putuskan
siap atau tidak siapnya, karena tetap aja pinjem ke siapapun ada konsekuensinya, harus dibayar lah ya. Benar. Kayak gitu, jangan sampai teman-teman yang pinjam utang tapi teman-teman yang galak gitu. Iya. Ya ke siapapun kayak gitu ya. Benar-benar. Itu mah ya jangan sampai kayak gitu lah ya. Dan teman-teman kalau misalkan Bang gimana nih, saya juga pengen usaha tapi modalnya nggak ada. Ya gimana Jis? Kalau kamu sendiri merekomendasikan nggak ini modal kecil, misalkan kalau nggak mau pinjam uang, misalkan modal kecil, atau pengen sekalian belum punya bisnis tapi langsung pinjam, menurut kamu gimana Jis? Buat teman-teman yang mau bisnis tapi nggak ada modalnya, pinjem nggak apa-apa untuk modal awal. Bisa pinjam ke teman, bisa minjem ke keluarga, minjem ke siapapun lah, termasuk ke bank, mau itu bank yang resmi, yang konvensional, yang syariah, ataupun yang bank emok tadi. Nggak masalah, yang penting apa ya, kita ada niatan baik lah gitu. Iya, kalau dari saya sih teman-teman main modal kecil dulu, yang kecil-kecil ratusan ribu, cobain dulu bisnisnya. Benar. Ternyata ketika teman-teman bisnis, oh bisa jalan nih, baru deh putuskan tuh mau pinjem buat nge-push modal lebih besar kayak gitu ya. Ya, Kalau ternyata udah kelihatan nih, ternyata bisnisnya bisa jalan nih kayak gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu. karena kalau buat mulai sih ya, kalau buat mulai misalkan modal 300.000 bisa, tadi aja ketika edukasi ya 300.000 itu bisa jadi 20 bungkus rengginang. Iya ya. Ya, coba aja dulu ngejual 20 bungkus rengginang. Laku Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ya benar. Kita challenge dulu ke diri sendiri nih, ngejual 20 bisa nggak? Laku, nah baru tambahin lagi modalnya, misalkan di angka sejuta bisa menghasilkan berapa puluh bungkus, jual lagi habis gak misalkan. Kalau ternyata wah bagus nih respon pembelinya, banyak yang beli, baru dah mau minjem silahkan, mau jual barang pakai dana pribadi misalkan tabungan bisa. Ya berbagai macam cara lah untuk punya modal yang agak lumayan lah di tingkat berikutnya gitu. Betul ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan pengen tadi Jis, sekarang kita kan tadi edukasinya salah satunya terkait dengan kemasan Jis, desain kemasan. Ya, buat teman-teman yang mau desain kemasannya bagus, didesain, teman-teman bisa hubungi Kebun Desain ya. Nomornya ada di bawah ya. Nggak cuma desain kemasan, kita juga mulai dari desain logo, desain kemasan, desain iklan atau produk dan lain-lain, bahkan sampai di daftar merek bisa, bikin PT perorangan, bikin NIB bisa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah. Iya. Dan buat yang mau mengundang Kebun Desain juga jadi narasumber, nah bisa juga tuh hubungi kontak Kebun Desain ya. Iya betul. Karena apa ya, kita udah menghadapi berbagai klien ya, bahkan mengedukasi Bang Emok sekalipun ya. Konsultan bisnis mana yang mengedukasi di level Bang Emok, nah, silahkan cari ya. Yang nasabahnya tuh benar-benar ibu-ibu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.